Listen. Nihuma, Nihuma. It's like this. Okay, thank you.
Paham? Mm-mm. Nggak usah gampang macam-macam jalan nih. Malam teman-teman semua. Kenalin, aku Raifa Putra Wiguna dari FTSL SI Angkatan 24. Di sini di tutorial sebaya ini aku bakal menjadi supervisor dan yang ngasih materi itu King Dipo, King dari Akademik FTSL kita. Kalau misalkan teman-teman semua, karena kita ini seangkatan, jadi jangan ada yang ragu untuk bertanya. Kalau misalkan ada pertanyaan di tengah-tengah materi, boleh banget motong materinya ya.
Silakan King Tipo. Halo, selamat malam semuanya. Suaraku masuk nggak ya? Aman. Mana? Jadi teman-teman semua, malam ini aku rencananya paling kita bakal bahas beberapa soal. Aku udah ngumpulin soal, ada 11 soal dari soal UP tahun lalu sama UAS UTS juga beberapa. Jadi sambil kita review-review aja, targetku paling kita semoga bisa selesai kurang dari jam 9:30 sih, biar teman-teman juga gak kemalaman. Jadi langsung kita mulai aja ya. Aku coba share dulu. Oke, sip. Udah masuk belum ya share-nya? Udah. Jadi yang soal pertama ini, kita ini materinya yang pertama banget ini kinematika. Jadi dia ini udah dikasih fungsi posisi dari suatu partikel sebesar ini fungsi posisinya. Kenapa sih soalnya? Nah, ini fungsi posisinya. Nah, dia yang ditanyainnya ini masih berupa turunan-turunannya aja. Kan kita tahu kalau V ini itu turunan dari dx per dt. Ini berarti ntar jadinya kan 15 dikurang 15t kuadrat. Habis itu A-nya berarti turunan dari kecepatannya. Jadi ntar kita bisa dapat. Nah, jadi soal yang ini kita lihat soal yang A-nya, dia nanya kapan kecepatannya bernilai 0. Jadi ya kita sebenarnya tinggal turunin aja fungsi posisinya ini jadi fungsi kecepatan. Jadi yang A ini karena kita udah turunin di sini berarti kan kita tahu fungsi kecepatannya itu 15 dikurang 15t kuadrat. Nah, karena dia mau dibuat dari jadi 0, berarti kita cari sama dengan 0-nya. Kita ubah bentuknya. Jadi nanti 1 min T, 1 plus T. Nah, di sini itu kan T-nya itu ada 2 kan, ada min 1, ada 1. Karena ini T ini itu dia kan waktu ya, jadi otomatis nggak mungkin negatif. Jadi yang A ini dia kecepatannya bakal 0 ketika dia 1 second. Itu yang A-nya. Nah, terus yang B-nya. Yang B-nya percepatannya kapan bernilai 0. Kita juga udah turunin kan, percepatan itu tadi turunan dari fungsi kecepatan. Jadinya ntar berarti kita turunin si ini, yang 15 ini, bakal kita dapat 30 per T. Nah, kalau kita mau nyari A-nya 0 berapa, jadi tinggal sama dengan 0 lagi, berarti kita dapat 0 second. Jadi ntar A-nya bakal bernilai 0 ketika waktunya ini 0 second. Lalu yang C-nya, mungkin C-nya, dia nanya pada interval waktu yang mana percepatannya negatif. Nah, kita pakai fungsi percepatan lagi. Jadi percepatannya kan minus 30T. Nah, dia mau negatif. Nah, berarti tinggal kita kali aja sebenarnya. Kita tinggal bagi. Jadi ntar kita bisa dapat T-nya 0. Nah, jadi ketika T-nya lebih dari 0 second, otomatis percepatannya ini bakal negatif. Nah, baru yang D-nya ini. Yang D kita diminta untuk bikin grafik dari fungsi posisi ini. Nah, kalau ini sebenarnya kita tinggal pakai yang cara kalkulus itu yang mencari pertama itu cari kemonotonan sama kecekungan aja. Jadi yang pertama itu kita cari dulu si X ini perpotongannya di sumbu T-nya itu padatnya berapa gitu. Jadi kan X sama dengan 15T minus 5T pangkat 3. Nah, kalau ini kita bisa ubah ntar jadi 15. Bukan salah. Ntar ini jadi 5T
Habis itu ntar ini dulu. Jadi 3 minus T kuadrat, atau kita bisa ubah lagi jadi 5T akar 3 plus T minus akar 3 minus T. Nah, si X ini bakal bernilai 0 ketika T-nya itu berarti akar 3 kan. Nah, yang ini kita nggak usah karena kan kita fokusnya ke waktu. Waktu nggak bisa negatif. Jadi otomatis ketika T-nya di sini akar 3, dia bakal X-nya 0. Nah, sekarang kita cari titik maksimumnya. Cari titik maksimum kita pakai turunan dari fungsi ini alias kecepatannya. Kita pakai kecepatannya itu berarti kan tadi fungsinya 15 1 minus T 1 plus T ya. Nah, ini kita bisa cari kemonotonan sama titik maksimumnya dari sini. Ini 0, terus ini berarti 1 kan. Nah, terus kita misalnya uji titik di misalnya 4. Kalau kita sekira masukin V-nya 4 di sini, nah berarti otomatis ntar hasilnya itu bakal minus kan. Berarti di sisi sini bakal minus, di sisi ini bakal positif. Berarti nanti di grafiknya dia bakal naik, terus dia bakal turun. Di sini ada 1. Nah, sekarang kita cari si titik maksimumnya itu. Titik maksimumnya itu terjadi ketika T-nya sama dengan 1 kan. Berarti kita masukin X1 15, 1 pakai fungsi yang posisi tadi. Habis itu 5, 1, pangkat 3. Berarti kita dapat titik maksimumnya itu dia 10. Jadi di sini ntar 10 di sini. Nah, habis itu kita tinggal cari dia bentuk grafiknya itu cekung ke atas atau cekung ke bawah. Nah, kita bisa cari pakai turunan keduanya kan, alias percepatannya. Nah, kita tahu percepatannya itu minus 30. Nah, ini kan T-nya itu bakal selalu lebih dari 0 kan, karena nggak mungkin negatif waktu. Nah, berarti otomatis si A-nya ini nilainya bakal selalu negatif. Jadinya ntar fungsinya bakal cekung ke bawah kayak gini. Nah, jadi ntar berarti kita bisa dapat gambar fungsinya kira-kira kayak gini. Kita dia turun ke sini. Gitu. Nah, itu untuk soal nomor 1-nya. Gimana? Ada pertanyaan? Masih aman ya soal nomor 1-nya? Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini dia udah masuk ke usaha dan energi materinya. Nah, seperti yang kita tahu, W usaha itu atau work itu berarti kan ntar W sama dengan F dikali D atau perpindahan. Nah, ya jadi di sini mobilnya itu ditarik sama F, mobilnya itu mau narik talinya dengan F-nya 172 Newton ya. 172 Newton. Terus habis itu dia juga ada gaya geseknya. Dan dia juga otomatis ke bawah ada gaya berat. Terus ke sininya nanti ada W sin tetanya. Nah, sekarang yang A ini dia minta hitung usaha yang dilakukan pada benda oleh gaya tarik mobil. Jadi yang A ini dia masih minta gaya tarik mobilnya. Jadi kemarin gini. Nah, ini T. Nah, T-nya ini otomatis bakal sama kayak F kan, karena si T ini narusin gaya F-nya aja. Terus perpindahannya D. Nah, berarti kita bakal dapat usaha dari gayanya, D-nya perpindahannya
F dikali D aja langsung. Karena kan mereka udah sejajar. Berarti nanti kita bisa langsung dapat nilainya 172 dikali sama D-nya di sini 5 meter. Nanti hasilnya itu bakal 860 joule jadinya. Nah, habis itu yang B-nya. Yang B-nya dia minta oleh gaya gravitasi. Nah, berarti kalau pakai gaya gravitasi, kita harus bikin gayanya sejajar sama perpindahan dulu. Berarti kita pakai yang W dikali sin-nya ini. Dikali sin theta. Ini D-nya. Berarti ntar W dari gravitasinya. Nah, ini karena mereka gaya gravitasinya ini berlawanan sama perpindahannya kan. Perpindahannya ke atas. Berarti kita bikin gayanya ini jadi negatif. Jadi ntar ini MG aja biar nggak ketukar. Jadi MG sin theta dikali D-nya. Berarti ntar kita bisa dapat 20 dikali 10. Sin-nya dikasih tahu di soalnya ya, 3/5. Terus ntar tinggal dikali D-nya aja 5. Nanti kita bisa dapat usaha dari gaya gravitasinya itu hasilnya minus 600 joule. Nah, sekarang yang C-nya. Yang C-nya kali ini dia nanya usaha yang dilakukan oleh gaya gesek. Berarti ntar kita gaya geseknya di bawah kan. Terus ini kalau gaya gesek berarti kita harus tahu ada gaya normalnya kan ke atas. Terus ini ntar theta dia perpindahannya ke sana. Nah, terus habis itu W F geseknya. Nah, karena gaya geseknya juga ke kiri, dia berlawanan sama perpindahannya. Jadi tetap kita kasih minus lagi di sini. FG habis itu dikali D. Nah, FG ini itu kan dia mu-nya dikali gaya normal. Ini minus. Terus dikali D kan. Nah, gaya normalnya ini dia bakal sama kayak MG cos tetanya. Jadi ntar kita bisa substitusi minus MK, ini MG cos theta, baru ntar dikali D-nya. Terus kita masukin nilainya, mu-nya di situ ada 1/8. Habis itu M-nya 20 dikali 10. Cos theta-nya karena sin theta-nya 3/5, otomatis cos-nya itu ntar 4/5 ya. Ntar dikali 4/5 dikali D-nya 5. Ntar berarti bakal didapat hasil minus 100 joule. Itu yang C-nya. Sekarang yang D-nya. Nah, yang D-nya ini dia nanya jika awalnya benda diam, berarti V0-nya 0 kan? V0-nya 0, dia tentukan kecepatan benda setelah berpindah sejauh D tadi. Nah, kita ingat lagi, sigma W itu bisa sama dengan delta EK. Jadi total usaha yang dilakukan kepada benda itu sama dengan perubahan energi kinetik dari benda tersebut. Nah, kan berarti total usahanya itu ya si WF, WG, sama WFG-nya tadi. Berarti ntar ini WF ditambah WG ditambah WFG sama dengan setengah M V kuadrat dikurang setengah M V kuadrat 0 V kuadrat awal. WF-nya tadi kita udah dapat 860. Habis itu WG-nya dari gravitasi 600 dan usaha dari gaya gesek tadi minus 100. Setengah. Nah, tadi massa bendanya itu kan 20 V kuadrat. Nah, karena VO-nya ini 0 kan,
berarti otomatis di sininya bakal jadi 0. Berarti ntar kita bisa dapat di sini itu 160, jadinya 10 V kuadrat. Berarti ntar kita dapat V akhirnya itu bakal 4 meter per second. Siaman ya? Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini materinya udah impuls dan momentum. Jadi impuls itu rumusnya itu F dikali dt. F dikali dt ini kalau misalnya dikasih grafik, nah kayak gini ada grafik kan. Nah ini tuh maksudnya ya sama aja luas grafik F sama T aja karena diintegralin kan. Nah impuls juga bisa kita rumusnya itu perubahan momentum. Jadi M ini V aksen V0. Jadi ada 2. Untuk soal ini kan kita dikasih grafik F sama grafik T nih. Jadi kita kemungkinan besar pakai yang ini. Sekarang kita lihat nomor A. Yang A-nya dia tentukan percepatan partikel pada waktunya 2,5 ketika 2,5 second. Nah, ini berarti kita tinggal cari aja F ketika 2,5 itu berapa di grafik. Nah, F ketika 2,5 itu kan berarti di sekitaran sini ya. Berarti dia bakal 6. F itu rumusnya massa dikali. Nah, berarti A ketika 2,5. 6. Berarti nanti kita tinggal bagi 6 dengan massanya aja. Untuk soal nomor A ini. Jadinya 6 dibagi massanya. Massanya ada di ini 2 kg. Jadi ntar kita bakal dapat 6 dibagi 2 sama dengan percepatannya 3 meter per second kuadrat. Nah, terus selanjutnya yang B-nya. Yang B baru ditanya impuls yang diberikan gaya selang waktu 5 second. Nah, berarti ini luas grafik FT-nya aja. Jadi kita hitung luas grafik dari ketika T-nya 0 sampai T-nya 5. Karena kan dia nanya selang waktu 5 second. Kalau misal ditanya selang waktu 3 second misalnya, kita perlu nyarinya sampai 3 aja, nggak usah sampai 5. Tapi karena di sini soalnya minta sampai 5 second, kita hitung semuanya. Nah, kalau kita lihat ini di sini bentuknya bakal trapesium kan, jadi kita bisa langsung aja nyari luas grafik F T. Berarti nanti kita bisa dapat 5 ditambah 1 per 2. Nah, ini dikali tingginya itu 6. Nanti berarti kita bisa dapat impuls dari 0 sampai 5 itu 18. Ya, 18 Newton second. Itu untuk nomor yang B. Lalu yang C-nya, tentukan kecepatan akhir partikel dengan notasi vektornya jika partikel bergerak dari keadaan diam. Kita kan udah tahu impulsnya ini. Terus habis itu ditanyanya kecepatan akhir. Nah, berarti kita bisa pakai rumus yang ini. Impuls sama dengan perubahan momentumnya. Berarti I sama dengan M V aksen dikurang V0. I-nya 18. Kita udah nyari tadi sebelumnya, luas daerahnya aja. Terus massanya 2. V aksen yang ditanyakan V akhir. Lalu V0-nya itu kan dia bilang partikel bergerak dari keadaan diam. Berarti V0-nya otomatis 0. Berarti kita bisa dapat V aksennya 9 meter per second. Karena dia minta arah, berarti kita harus pakai vektor. Berarti ntar I. Karena di sini kan dia arah sumbu X. Jadi kalau vektor itu kan X-nya itu I. Terus habis itu
Y-nya itu, jadi dia impulsnya itu arahnya ke kanan kan, otomatis nanti kecepatan akhirnya juga arahnya positif ke arah kanan. Itu untuk yang C-nya. Lalu yang D-nya, tentukan gaya rata-rata kepada partikel pada selang waktu 0 hingga 5. Terus ada gaya rata-rata. Nah, gaya rata-rata dari impuls ini sebenarnya tinggal luasnya tadi, FDT-nya, dibagi oleh selang waktunya aja. Jadi kan impuls totalnya tadi dari 0 sampai 5, kita udah hitung hasilnya 18. Nah, lalu T ini selang waktunya tadi dari 0 sampai 5 second kan, berarti ntar 5. Sehingga kita dapat nanti F rata-ratanya itu bakal 3,6. Intinya, kok F rata-rata? Maaf. Oh iya, benar-benar. Benar-benar, F rata-rata. Ya. Jadi F rata-rata itu impuls totalnya dalam selang waktu tertentu dibagi oleh selang waktu itu sendiri. Jadi itu ntar kita bisa dapat gaya rata-ratanya. Masih aman? Ya. Kalau misalnya ada pertanyaan langsung potong aja. Terus habis itu yang 2. Ini soal UAS kemarin yang sesi kedua. Dia berarti ini udah masuk ke dinamika rotasi. Kalau dinamika rotasi ini kuncinya sebenarnya kita harus nyatuin hukum Newton dan juga torsi. Kita harus bisa nyatuin. Jadi sebagai contoh misalnya kita yang A ini tentukan besar torsi terhadap titik P dari silinder. Nah, ini teman-teman harus baca ininya, dia mintanya terhadap titik P. Jadi kita nggak boleh ambil pusatnya di pusat masanya. Kita harus ambil di P karena dia mintanya torsi terhadap titik P. Jadi nanti ini P-nya terus ditarik oleh F kan. Nah, karena titik acuannya di P, berarti lengan gayanya itu jadinya 2R. Torsi itu rumusnya itu kan R cross F kan. Atau ntar bisa kita tulis jadinya R dikali F dikali sinnya. Sin ini sudut antara F dan R, atau R ini lengan gaya. R ini lengan gaya. Nah, di soal ini lengan gayanya itu berarti 2R kan? Berarti torsi terhadap P-nya kita bisa dapat, karena ini sudutnya udah 90, jadi ntar 1 sin 90 kan? Ntar tinggal 2R dikali sama F-nya aja. Sin 90. 2, R-nya ada di soal. R-nya itu 0,1 meter di sini. 0,1 meter. Terus kita kali F-nya. F-nya 12 ada di sini. Berarti nanti kita dapat torsi terhadap titik P-nya bakalan 2,4 Newton meter. Torsi terhadap titik P. Terus selanjutnya yang B-nya. Nah, yang B-nya ini baru dia udah nanya percepatan kan. Kalau percepatan ini kita harus bisa maduin Newton dan juga torsi. Bisa kita gambar skemanya di sini. Terus jadi ketarik oleh F kan. Nah, kan dia ini awalnya ditarik dari F ke atas kan. Berarti otomatis kondisi awalnya
dia bakal muter dulu. Baru translasi. Nah, berarti kalau misalnya ini kan dia menggelinding ya. Nah, kalau misalnya dia menggelinding itu otomatis lantainya ini kasar. Lantai pasti kasar kalau menggelinding. Nah, permasalahannya arah gaya geseknya kita harus tahu. Jadi sebenarnya gerak menggelinding itu ada 3. Yang pertama, yang ini dikasih gaya dari pusat massa. Nah, kalau dikasih gaya dari pusat massa, berarti pertama dia bakal translasi dulu. Berarti ntar gaya geseknya ke belakang. Baru dia bakal menggelinding. Terus habis itu kondisi kedua yang ini. Nah, ini kan dia muter dulu kan. Nah, gaya gesek itu kan, gaya gesek definisinya memperlambat kecenderungan gerak benda. Karena dia gerak benda awalnya muter kayak gini. Nah, berarti gaya geseknya itu bakal ngelawan arah gerak benda tersebut. Jadi ke depan. Jadinya. Kalau misalnya dia ditarik dari atas. Jadi ditarik kan dia bakal muter dulu. Nah, ntar jadinya gaya geseknya bakal ke depan. Terus yang ketiga, kondisi yang ketiga itu kalau dia ditarik dari bawah. Nah, kalau ditarik dari bawah, dia muternya gini kan? Muternya. Nah, gaya geseknya bakal mengurangi kecepatan putarnya. Jadi nanti bakal arahnya ke belakang. Gaya geseknya. Nah, jadi ini 3 kondisi ngelinding yang paling sering keluar biasanya, mah. Nah, di kondisi ini kan kita berarti pakai kondisi kedua, di mana gaya geseknya bakal ngarah ke depan. Gesek ke depan. Kita turunin dulu. Berarti pertama-tama itu kita pakai hukum Newton dulu aja. Jadi kalau gerak menggelinding itu harus pakai torsi dan hukum Newton. Jadi sigma F sama dengan MA. Kita lihat di sini F arahnya ke kanan, FG-nya juga ke kanan kan? Berarti nanti dia F tambah FG karena searah, sama dengan M dikali A. Ini buat hukum Newton ya. Nah, lalu yang buat torsinya inersia dikali A. Nah, di sini kan mereka torsinya berarti otomatis bakal berlawanan kan? Karena F ini dia bakal bikin muter ke sini, ke berlawanan jarum, ke arah jarum jam, tapi gaya geseknya dia bikin muternya lawanan arah jarum jam. Makanya nanti kita dikurang. Ntar F, R dikurang sama FGR sama dengan inersia dikali alfanya. Nah, ini kan soalnya ini dia bilang tanpa slip kan. Nah, kalau tanpa slip itu otomatis berlaku, pasti selalu berlaku theta R tanpa slip berlaku theta R itu sama dengan X-nya atau jarak tempuhnya, habis itu omega dikali R sama dengan percepatannya, dan alfa dikali R sama dengan percepatan pusat massanya. Di sini berarti kan kita bisa bikin F dikurang FG, R-nya kita keluarin. Nah, inersianya ini, dia ini kan silinder pejal ya. Silinder pejal ini inersianya setengah mr kuadrat. Berarti kita ubah inersianya jadi setengah m r kuadrat. Nah, alfanya kita ubah pakai ini. Berarti nanti kan jadi A dikali R. Jadi nanti ini bisa kita coret deh R-nya.
F sama dengan setengah MA. Nah, di sini kita bisa substitusi FG-nya. Jadi FG di sini berarti kan FG sama dengan MA dikurang F. Kita substitusi ke sini. Substitusi berarti kita bisa dapat nanti F itu kurang MA. F sama dengan setengah MA. Nanti kita bisa dapat 2F sama dengan setengah MA. Yang ininya pindah jadi ini kan MA. Ini kita tambah jadi 3/2 MA. Kita bisa dapat percepatannya itu berarti 4F 3M. Nah, tapi kita lihat lagi yang ditanya percepatan sudut, kan percepatan pusat massa. Jadi ntar kita ubah lagi pakai ini juga tetap sama. Jadi kan nanti ini jadinya alfa dikali R sama dengan 4F per 3M. Berarti nanti alfanya itu 4F 3MR. Nah, berarti nanti kita bisa dapat 4 dikali F-nya. F-nya 12. Plus 3. Massanya 10. Lalu jari-jarinya 0,1. Ntar kita, kalau misalnya dihitung, ntar ini hasilnya itu 16 radian kalau nggak salah tuh. Ya, 16 radian. Oke, ini yang ini. Sekarang mungkin yang C-nya. Yang C dia nanya tentukan arah dan besar gaya gesek dari pada titik P. Ini yang gaya geseknya. Mungkin C-nya di sini aja. C-nya. Kan kita tahu nih FG-nya pakai ini aja kan. FG sama dengan MA dikali F. Nah, M-nya 12. A-nya berarti ya tinggal alfa dikali R-nya aja. Alfa dikali R. Habis itu dikurang sama F-nya. M-nya 10 ya. Salah. Oh ya, M-nya 10. M-nya 10, F-nya 12. Nah, kita tinggal hitung ini aja. 10, alfanya 16, R-nya 0,1. Dikurang 12. Jadi nanti hasilnya itu berarti 4 Newton. Karena arahnya ke kanan, berarti 4 positif. Karena dia kan arah gaya geseknya ke sini tadi kita. Nah, untuk nomor 2 yang UAS sesi 2 kemarin. Apa ada pertanyaan? Aman ya? Dipo, sorry, kayaknya itu di soal usaha ada salah perhitungan deh. Oh ya. Ya, harusnya itu 18 bagi 5, 3,6 katanya. Oh, coba. 18. Yang ini ya? 18 Iya, yang bagi bagian 5. terakhir. Ya. 18 bagi 5. Uh, 18 bagi 5. Sorry, yang nomor 3 kayaknya. Oh, oke. V-nya berarti 4 meter per second. Oh iya, maaf. Iya benar, 3,6. Ya, makasih koreksinya.
Jadi salah hitung di situ. Untuk yang ini aman berarti ya, yang duanya. Dinamika rotasi. Soalnya dinamika rotasi ini dia itu sistemnya banyak, jadi emang nanti harus sering-sering latihan tipe soal yang beda-beda. Jadi nggak mungkin dibahas semua di sini. Terus yang 4, nah yang 4 ini dia udah masuk ke fluida ini. Dia udah mulai tekanan absolut sama kebocoran. Jadi kalau fluida itu dia sebenarnya ada dua. Yang pertama itu statis. Statis ini sebenarnya rumusnya ada 3 aja. Statis itu yang pertama tekanan hidrostatis pH ini, yang Ru GH. Kalau misalnya ada bejana, nah di sini misalnya kedalamannya. Ini yang pertama tekanan hidrostatis. Terus yang kedua ada hukum Pascal namanya. Hukum Pascal ini, tapi hukum Pascal ini jarang sih kalau kulihat dijadiin soal ulangan. Misalnya ini ada F1, ada F2, A1, A2. Ini berarti ntar jadinya F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Tapi ini jarang sih. Terus yang ketiga dari fluida statis ini hukum Archimedes, gaya Archimedes. Jadi kalau misalnya ini ada air, nah F Archimedesnya itu nanti Ru fluidanya sama dengan dikali G dikali V yang celupnya, yang di ini fluidanya. Nah, terus ada fluida dinamis. Untuk fluida dinamis rumusnya cuma 2 sebenarnya. Yang pertama yang hukum Bernoulli. Nah, hukum Bernoulli ini yang P ditambah setengah V kuadrat tambah Ru GY sama dengan konstan. Nah, ini sebenarnya sama kayak kekekalan energi mekanik kalau hukum Bernoulli ini. Lalu yang kedua ada kontinuitas. Kontinuitas ini jadi intinya kalau dalam suatu fluida mengalir, debitnya ini pasti sama. Nah, debit itu rumusnya A1 dikali V1, A2 dikali V2. Nah, untuk soal ini yang A ini dia nanya tekanan absolut pada permukaan dasar silinder. Jadi di soal ini ada silinder. Ini di belakangnya bentuknya silinder. Nah, dia ini keisi air setinggi 1,6. A-nya permukaan silindernya 0,8 meter kuadrat. Nah, terus yang A-nya dia nanya P absolut. P absolut ini sebenarnya P total. Kalau di bejananya itu kita lihat kan begini ya. Dia nanya di titik bawahnya di sini. Di sini ada air, di sini ada udara. Nah, udara itu juga termasuk fluida. Jadi dia ini juga ngasih tekanan. Jadi kalau misalnya P absolut itu totalnya dari tekanan udara ditambah tekanan hidrostatisnya. Jadi kita tambah PO ditambah UGH. Jadi nanti kita bisa dapat tekanan absolutnya itu PO-nya dikasih tahu di sini 100 kPa, 100 kilopascal. Di sini aja. Absolut 100 kPa. Terus ditambah ini bisa ke sini
A, habis itu 100 kilopascal, ru airnya di soal 1000 dikali 10, dan H-nya ini kedalamannya 1,6. Ini satuannya Pascal. Jadi nanti kita hitung 100 K ditambah ini itu 1010 16 K. 16 K, nanti kita bisa dapat 116 kilo Pascal. Ini yang A-nya. Nah, ini dulu aja. Lalu yang B-nya. Yang B ini, andai ada kebocoran di titik R dan titik S dengan luas penampang sama, tapi kedalaman titik S lebih besar. Jadi, di bejananya ini, yang B-nya, dia bolong ceritanya. Bolong di titik S dan titik R. Kedalaman titik S lebih besar dari R. Ini berarti S. Nah, ini juga R. Berarti ntar HS lebih besar dari HR. Nah, dia nanya kebocoran mana yang debit pemancarannya lebih besar di alasannya. Nah, ini itu sebenarnya kalau misalnya udah berbicara kebocoran gini, kita ini pakai rumus Torricelli. Rumus Torricelli itu sebenarnya aplikasi dari hukum Bernoulli. Jadi misal kita pakai Torricelli. Ini Torricelli. Nanti kita misal punya bejana. Di sininya itu bocor. Dia bocor sejauh H. Ini kita anggap titik O. Terus ini kita anggap titik A misalnya deh. Nah, kita pakai hukum Bernoulli ini. Berarti kan otomatis ntar ini, air ini itu bakal keluarkan dengan suatu VA. Nah, permukaannya juga bakal turun dengan PO. Karena dia makin berkurang kan permukaannya. Jadi kita bisa pakai hukum Bernoulli. Yang pertama itu PO. Karena dia ada udara di atasnya. PO ditambah setengah ru V0 kuadrat ditambah. Nah, untuk di sini kita anggap di titik ini 0. Jadi acuannya di sini 0. Jadi koordinatnya gini. Ini X. Jadi di sini itu 0, makanya ntar kita bisa tulis ru G ini 0. Nah, di sananya P0 juga, karena kan pas dibocor ini dia juga ditekan sama udara juga kan. P0 juga, karena dia kontak langsung sama udara. Jadi nanti ditambah setengah ru A kuadrat ditambah ru G. Nah, kan tadi koordinat 0-nya di sini. Dia ke bawah kan. Berarti nanti dia minus ru G H minus. Sebenarnya mau ambil koordinat di bawah sini juga boleh kok. Kalau misalnya ambil koordinat di bawah sini, berarti nanti tinggal ini itu ketinggian dari sini ke sini di titik ininya. Terus habis itu di sininya tinggal ketinggian dari bawah sini ke sininya aja. Tapi lebih enak ambil di atas aja. Nah, terus habis itu kita PO-nya bisa dicoret kan. Ini juga habis. Berarti kita bisa dapat nantinya itu setengah ru VA kuadrat dikurang V0 kuadrat. Nanti ini ru G H. Nah, kan di sini dia otomatis punya A kan, luas penampangnya. Nah, yang bocor juga pasti punya luas penampang. Luas penampang di A. Nah, biasanya di soal-soalnya itu dianggap A yang di O itu
lebih besar dari yang di A. Dianggap kayak gini biasanya. Nah, implikasinya apa? Berarti kan kita pakai hukum kontinuitas yang ini. Berarti misalnya AO dikali V0 sama dengan A, ini A kecil aja. Ini AA dikali VA. Nah, berarti nanti kita bisa tahu V0-nya ini bakalan jadi AA per A0 VA. Nah, kalau misalnya kita anggap luas penampang yang A-nya ini jauh lebih besar, nah otomatis perbandingan ini itu bakal mendekati 0 kan? Bakal mendekati 0. Jadinya ntar V0-nya bakal mendekati 0. Karena si ini dianggap luas penampang di sini jauh lebih besar dari luas penampang bocornya. Makanya di sininya ntar V0-nya sering dianggap 0. Sekarang VA kuadrat sama dengan Rho GH. Jadi nanti kita bisa langsung dapat VA ini sama dengan akar 2 GH. Nah, ini rumus Torricelli namanya. Sering disebut Torricelli. Nah, untuk soal B itu kan dia bocornya di 2 titik berbeda kan? Ada di titik S lebih besar, kedalaman titik S lebih besar daripada titik R. Jadi di titik S dia lebih dalam. Di sini S, di sini R. Di R, ini YS. Jadi nanti kan otomatis jangan H aja. Ini HS, ini HR. Berarti HS sama dengan HR, lebih besar dari HR. Nah, kalau kita lihat di rumus Torricelli, otomatis bakal VS ini lebih besar dari VR kan. Nah, kalau misalnya kecepatannya lebih besar, berarti debit di S ini bakal keluar lebih banyak di sini. Itu buat yang B-nya. Aman ya yang buat B-nya. Dokternya enggak. Terus yang C-nya. Turunin lagi berarti ya. Ya, yang C. Nah, yang C ini sebenarnya kita tinggal pakai Torricelli-nya aja rumus jadinya. Kan dia bilang tentukan jangkauan terjauh pancaran air R sesaat kebocoran terjadi dengan luas penampang. Nah, ini itu luas penampangnya dianggap kecil banget dibandingkan luas penampang yang ini. Kalau misalnya luas penampang yang nggak dianggap kecil, pasti di soalnya bilang permukaannya nanti turun. Ada keterangannya permukaan air turun ketika bocor. Karena di sini nggak dikasih tahu permukaan airnya turun, berarti kita bisa langsung pakai rumus yang ini, rumus Torricelli ini. Kedalaman R-nya 0,8 jangkauan terjauh pancaran air. Nah, berarti kan ini kayak misalnya ini airnya ke sini kan. Dia bakal V0 ke sini, habis itu dia ini kedalamannya 0,8 ya. Berarti harus di tengah. Di sini dia ke sini 0, HR-nya 0,8, berarti dia ntar ada VR-nya. Si soalnya itu nanya jangkauan terjauh. Jadi ntar dia nanya airnya bakal jauh apa. Di sini X-nya. Nah, nanti kita tahu
tinggi total bejananya itu 1,6. Berarti dari sini ke sini 0,8 juga. Lalu kita pakai yang rumus Torricelli tadi. Berarti kita bisa tahu VR-nya ini 2G HR alias 2 dikali 10 ini 0,8. Kita bisa dapat VR-nya ini berarti 4 meter per second. Sisanya kita tinggal pakai parabola. Jadi keluar sini 4 meter per second. Nah, ini kan 0,8 kan? Berarti kita pakai parabola 0,8 sama dengan ini karena V-nya itu 0 kan? V-nya 0. Sebentar. Jadi kita pakai gerak parabola. Parabola berarti kan ntar rumusnya itu delta Y V ditambah setengah Y kuadrat. Delta Y-nya berarti dari sini 0,8 dikurang ketinggian akhirnya di 0 kan saat dia jatuh. V-nya 0 karena si VR ini cuma dalam arah X. VR ini cuma dalam arah X. Dia tegak lurus. Jadi V-nya kita nolin. Ditambah setengah ini 10 T kuadrat. Berarti nanti kita bisa dapat T kuadrat 58 per 50 ya. Waduh. T kuadrat 8. Ini ada T-nya harusnya. 8 per 50. Berarti ntar T-nya akar 8 per 50. Nanti berarti X-nya tinggal si VR-nya dikali sama T aja. Jadi ntar 4 dikali akar 8 per 50. Nah, ini pokoknya nanti hasilnya segini. Ada pertanyaan? Aman ya? Sekarang kita masuk ke gelombang. Di sini ceritanya itu ada gelombang tali. Di sini tuh. Gelombang tali menjalar pada arah sumbu X negatif. Seperti pada gambar di samping diketahui tegangan tali dan rapat massa tali. Jadi pertama itu kalau gelombang tali itu sebenarnya Y xt sama dengan A-nya dikali sin atau cos boleh sama aja sebenarnya. WT plus minus KX plus theta 0. Nah, ketika WT min KX atau KX min WT, dia ini arah gelombangnya bakal ke arah kanan, positif. Namun ketika dia WT plus KX atau minus WT minus KX, dia arah gelombangnya bakal ke kiri, arah rambatnya negatif. Terus di sini ada gelombang tali. Yang pertama itu dia nanya amplitudonya. Yang A amplitudo. Nah, amplitudo kita bisa lihat dari grafik aja. Kan dari 0 sampai 2 ada ini kan. Berarti jarak antar satu kotak ini ya 1. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Amplitudonya kita bisa dapat 5 cm. Nah, sekarang ini panjang gelombangnya. Ini kan gelombangnya tuh rada aneh, nggak enak dilihat lah, nggak kayak gini. Kita bisa tahu panjang gelombangnya langsung gini. Nah, caranya itu kita cari aja yang posisinya sama. Jadi sebenarnya panjang gelombang itu bisa kita cari sudut fasenya sama. Jadi ini sudut fasenya, ini tuh namanya sudut fase. Si ini sudut fase. Jadi panjang gelombang itu jarak antar sudut fasa yang sama. Jarak antar
sudut fasa yang sama. Kan kita itu biasanya panjang gelombang satu lembah satu bukit kan kayak gini. Nah, sekarang kita lihat sudut fasa di sini itu berapa. Kalau kita pakai fungsi sin, berarti di sini itu ketika ini bernilai 0. Terus ini ketika ini juga bernilai 0 kan. Nah, kalau yang di sini kenapa bukan? Karena di sini itu nilainya bukan 0, tapi pi atau 180. Makanya sudut fasa di sini nilainya 0, di sini nilainya 0. Ini kita jadiin satu gelombang. Nah, berarti kalau misalnya bentuknya kurang enak kayak gini, kita cari aja yang titiknya sama. Kita bisa lihat di sini ada 4. Di sini juga ada 4 kan. Nah, ini sudut fasanya sama nih. Jadi kita bisa langsung tentuin bahwa panjang gelombangnya ini 40 cm. Nah, gitu. Jadi yang A-nya amplitudenya 5 cm, panjang gelombangnya 40 cm. Lalu yang B-nya. Yang B ini kecepatan jalar dan frekuensi sudut. Kalau kecepatan jalar, oh ya. Nah, ini kan tuh gelombang tali ya. Kalau gelombang tali ini khusus gelombang tali. Khusus gelombang tali, dia ini kecepatan jalar kita bisa cari pakai W, F. Ini hukum Melde namanya. Melde. Nah, di sini kan kita dikasih tahu F-nya ini tegangan tali 3,6 Newton. Di sini kita 3,6 ada. Nah, ini itu namanya rapat massa tali. Rapat massa tali. Nah, rapat massa tali itu M dibagi L. Tapi karena di sini kan udah dikasih tahu ya, rapat massa tali. Rapat massa tali udah dikasih tahu nilainya 25, 10 min 3. Jadi kita nggak perlu urai jadi kayak gini ya. Jadi kita bisa langsung hitung. Ya, berarti kecepatannya itu hasilnya berapa ya? Bakal 120 atau 120 meter per second. Ini kecepatannya khusus gelombang tali. Terus habis itu selain kecepatan, dia juga nanya frekuensi sudut. Nah, itu kan berarti kalau di gelombang itu baik itu sama lambda dikali F. Nah, kita kan tahu F-nya 120. 120, lambdanya tadi 40. Jadi kita bisa dapat frekuensinya itu hasilnya 3 Hz. Itu untuk yang B-nya. Kecepatan jalar ya yang B. Lalu yang C-nya mungkin di sini aja. Yang C-nya di sini aja. Bilangan gelombang K dan fasa awal. Nah, bilangan gelombang itu K rumusnya 2pi per lambda. Ini udah rumus pasti. Ini namanya bilangan gelombang. Lambdanya yang kita tadi 40. Jadi ntar hasilnya pi per 20. Ini bilangan gelombangnya. Fasa awalnya. Fasa awal berarti kita ambil di sini. Berarti ntar 4 sama dengan A-nya itu 5. Sin, karena fasa awal otomatis WT-nya sama KX-nya 0 kan. Berarti ntar sisa sudut awalnya itu. Theta 0-nya itu. Berarti ntar kita dapat theta 0-nya itu berarti sin 45 kan. Atau enaknya itu 53 kalau nggak salah, 53 derajat. Yang terakhir D, dia minta fungsi gelombangnya dalam sinus. Nah, berarti kan ntar kita tinggal bikin Y xt sama dengan A-nya. A-nya itu tadi 5 sin WT, W-nya tadi, oh ya W-nya belum ya. W-nya
oh ya, ini belum. W itu kan harusnya WT. Nah, ini tuh karena dia arahnya ke kiri kan, sumbu X negatif, berarti ini tambah WT plus KX. Nah, W itu 2PF. Atau juga bisa 2pi per T periode. Karena kita tahunya frekuensi, kita pakai yang ini aja. Jadi ntar kita dapat 6pi. Jadi ntar kita masukin aja semuanya ke situ, ke fungsinya. Nanti kita bisa dapat Y, habis itu XT-nya sama dengan 5 sin W-nya 6pi ditambah, ya maaf, ini ada theta nolnya harusnya, ditambah K-nya. K-nya itu tadi pi per 20, kita udah ngitung pi per 20X. Terus habis itu ditambah theta nolnya 53 derajat. Nah, jadi ntar ini fungsi umum gelombangnya. Oke, itu yang gelombangnya. Aman? Ada pertanyaan nggak? Berarti. Terus habis itu mungkin yang ini dulu. Nah, yang ini itu dia udah masuk ke modulus elastisitas. Jadi sebenarnya modulus itu ya biasanya lambangnya ini rumusnya ini itu tegangan atau stres. Stres ini sama tegangan atau strain. Di mana si stres ini tegangan itu rumusnya F dikali A. Terus habis itu ini delta L per L awal. Jadi modulus kita bisa tulis rumusnya F dikali L sama dengan A dikali delta L. Ya, ini. Nah, modulus itu ada 3 jenis. Yang pertama ada modulus Young. Ini yang paling sering keluar. Modulus Young ini ibaratnya kayak dia itu hubungannya sama panjang. Jadi misalnya ada batang awalnya segini, terus habis itu dia dikasih gaya. Jadi rada melar. Nah, ntar ini berarti ada delta L-nya. Terus karena dia dikasih gaya kan. Nah, kalau misalnya udah berhubungan sama perubahan panjang, ini udah pasti modulus Young. Lalu ada namanya modulus shear atau geser. Kalau geser, dia ini biasanya ntar dikasih gayanya tuh vertikal. Jadi ntar dikasih gayanya ini. Nah, ntar ini yang dihitungnya delta L-nya tuh ini. Modulus shear. Nah, kalau yang terakhir ini modulus bulk. Ini bulk. Kalau bulk itu biasanya di air. Kan di air itu dia kena tekanan kan. Otomatis ntar bendanya lama-lama bakal nyusut. Makin dalam tekanannya makin kuat, bendanya bakal nyusut lama-lama. Jadi ntar itu biasanya dia stresnya atau tegangannya pakai P hidrostatis biasanya. Terus habis itu ininya masih sama. Oh ya, kalau tegangannya dia itu pakai volume jadinya ntar. Ini modulus bulk. Tapi yang shear sama bulk ini jarang biasanya keluar. Yang biasanya keluar itu yang Young, modulus Young. Nah, di sini kita ada contoh soalnya. Ini dari UAS. Soalnya kalau di UP nggak ada. Jarang. Pada kondisi setimbang, hitung panjang total karet. Jadi ini ada 2 karet. Nah, ini misalnya karet 1. Karet 1. Habis itu yang kedua, ini ada karet 2. Karet 2. Nah, karena dia digantung suatu beban, otomatis mereka ini bakal melar, bakal nambah panjang.
Jadi ntar ada pertambahan panjang. Ini delta L1, terus ini ada delta L2. Yang pertama, pada kondisi setimbang, hitung panjang total karet. Nah, ini berarti kita tinggal pakai modulus Young aja. Berarti kan yang A-nya ini, sama dengan yang ini nih, pakai yang ini. F dikali L per A, ini delta L-nya. Nah, terus dia minta hitung panjang pada kondisi hitung panjang total karet. Berarti kita harus pecah dulu. Ini misalnya karet 1, berarti nanti ini S1 sama dengan F, ini L1, habis itu ini A, ini delta L1. Kita tukar delta L sama E-nya, karena kita pengen nyari delta L kan. Delta L, ini E-nya. Nah, semuanya ini udah dikasih tahu di soal. F-nya ini ya berat benda aja di MG kan. MG, M-nya itu di sini ada M-nya mana? 100 gram. M-nya 100 gram atau 0,1 kilogram. Terus dikali kecepatan gravitasi maka dikali 10 ya. Terus habis itu L1 di sini ada 20 cm. Turun 0,2 berarti ini kita ubah ke meter semuanya. A ini luas penampang. Luas penampang juga ada di sini. Luas penampang masing-masing karet. Luas penampang kedua karet sama 2 mm. Berarti di sini itu nanti 2 dikali 10 pangkat 6. Kita ubah semua ke meter soalnya. Nah, E-nya modulus elastisitas ke 1 itu 10 pangkat 5. 10 pangkat 5. Nah, ntar kita hitung pokoknya hasil ini kita bisa dapat hasilnya itu 1 meter untuk perubahan panjang karet pertama. Pertambahan panjang karet pertama. Nah, sekarang karet 2 ini juga sama aja caranya. F-nya masih sama 0,1 dikali 10. L-nya berarti kita pakai yang satu lagi 0,3. 0,3 ini masih sama, luas penampangnya sama dua-duanya. Lalu E-nya yang kedua ini 5 dikali 10 pangkat 4. 5 dikali 10 pangkat 4. Nanti kita hitung hasilnya kita bisa dapat 3 meter. Nah, karena dia minta panjang total, berarti kita cari L totalnya. Alias L1, delta L1 ditambah delta L2. Ya, berarti L1 plus 3 hasilnya 4 meter. Jadi, pada kondisi setimbang, hitung panjang total karetnya itu, panjang total karetnya itu berarti kan ini pertambahan panjang, berarti panjang totalnya tinggal ini aja 20 cm 50 cm. Ini 50 cm ditambah 4 meter. Enggak. Itu namanya pada kondisi setimbang hitung panjang total karet. Ya. Delta L2-nya 3M. M atau sedang. Gede juga berarti nambahnya. L totalnya berarti L awal tambah delta L total. L awalnya itu tadi kan dia 50 cm berarti ya 0,5 meter. Oh, panjang juga nambahnya. Berarti ntar setelah kondisi setimbang si panjang total karetnya itu bakal jadi 4,5 meter. Jadi kayak gini. Dikat dulu aja. Ini untuk yang A-nya. Terus yang B-nya. Dia minta hitung frekuensi osilasinya. Yang B-nya ini di sini. Ini kita turunin lagi dulu. Sini B-nya
Jadi yang di B ini dia dikasih simpangan. Ini 1, ini 2. Dia dikasih simpangan sejauh berapa? Ini 1 cm. Oh iya, 1 cm. Dikasih simpangan sejauh 1 cm. Terus dia nanya frekuensi osilasinya berapa. Ya, frekuensi osilasinya berapa. Jadi karet ini sebenarnya kita bisa anggap kayak pegas aja. Nah, kalau misalnya kita kayak pegas ini, pegas itu, kalau disusun seri itu, nanti bakal 1 per K absen sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Jadi kan, terus habis itu, kan frekuensi itu, tadi itu W per 2pi. Dimana W-nya itu kalau pegas, K per M aja. Dengan ini itu K totalnya, karena dia udah digabungkan. Jadi kita step pertamanya itu kita cari masing-masing berapa konstanta karetnya. Jadi yang P pertama K1-nya dulu. K1 caranya tinggal F dikali K1, terus habis itu ntar ini delta X1 aja, delta L1. Berarti nanti kita bisa dapat K1-nya itu, kan tadi F-nya 0,1 dikali 10 per delta L1-nya 1. Berarti kita dapat K1-nya 1, habis itu K2-nya kita dapat F sama kayak yang sebelumnya caranya. Ini juga sama F-nya 0,10, L2-nya 3. Berarti kita dapat K2-nya itu 1/3. Nih. Nah, kita pakai yang ini nih. Jadi ntar kan 1 K absen sama dengan ini dibalik jadi 1, ini dibalik jadi 3. Sama dengan 4. Berarti K absennya itu 0,25 atau 1/4. Nah, kita bisa deh nyari frekuensinya. 1/2pi sama dengan K absennya 0,25 dikali M masanya 0,1. Nah, ntar ini hasilnya. Itu kalau dihitung sekitaran 2,48. 2,48 Hz. Jadi ini kita misalin kayak pegas aja. Pegas kan kalau disusun seri bisa kayak gini. Kalau disusun paralel, ntar dia tinggal ditambah aja. K1 tambah K2. Kalau omeganya mah sama aja. Omega pegas itu bakal selalu K per M. Oke. Itu yang B-nya. Nah, sekarang yang C-nya. Yang C dia nanya fungsi osilasinya. Fungsi osilasi itu berarti kan Y, ini osilasi bukan gelombang, jadi variabelnya cuma 1. Dia ingin fungsi osilasi dalam fungsi sinus. Berarti kita bikin A sin PT plus theta 0. Nah, ketika Y-nya 0, ketika T-nya 0, kan tadi dia bilang dia disimpanin sejauh 1 cm kan? Di 1 cm. Nah, amplitudo ini dia nggak akan melebihin simpangan awalnya 1 cm. Jadi ini juga amplitudenya bakal tetap 1 cm. Tersin, karena ini 0, jadi 0 ditambah theta 0, berarti kita dapat theta 0-nya itu V per 2. Jadi ntar kita dapat fungsi umumnya YT 1 cm sin W-nya pakai W yang ini, berarti ntar 0,25 per 0,1 dikali T ditambah ini V per 2. Nah, jadi ntar ini fungsi umum
dari gerak osilasi karet itu. Jadi kita tinggal hitung ininya aja. Nah, itu untuk yang C. Aman ya berarti ya. Oke, berarti kita bisa langsung udah itu aja deh. Momentum dulu aja, kita belum momentumnya soalnya. Di sini ya momentum, kekekalan momentum. Kalau yang tadi itu kita baru impuls sebelum kekekalan momentum yang awal-awal. Nah di sini itu jadi asalnya ada satu benda diem. Dia diem nih bendanya V0 sama dengan 0. Terus dia meledak jadi gini ke 3 arah. Terus yang A ini dia ditanya persamaan momentum linear pada persamaan ini. Terus masa pecahan kedua dan ketiga. Terus yang terakhir energi kinetik masing-masing pecahan. Nah kalau ini berarti kan persamaan momentumnya kita tinggal tulis aja. Momentum awalnya karena dia benar-benar diam, berarti kita bisa tulis momentum awal atau P0-nya dia 0 kan, karena dia benar-benar diam. Habis itu P aksen atau setelah meledak. Nah, ini baru dia bakal meledak M1. Habis itu V1 aksen. Berarti P aksennya itu bakal jadi P1 ditambah P2 ditambah P3 kan. Jadi persamaan momentum linearnya tinggal 0. Habis itu P1 aksen ditambah P2 aksen ditambah P3 aksen. Gini aja. Lalu yang B-nya. Yang B-nya masa pecahan kedua dan ketiga. Nah, ini itu kalau misalnya tumbukan itu kita harus memperhitungkan vektornya. Jadi kita uraiin dulu aja. Misalnya yang pertama dalam sumbu X. Nah, misalnya dalam sumbu X kan momentum awalnya 0. Habis itu yang ke arah X itu berarti cuma si ini alias M3 sama M1 kan. Berarti nanti di sininya kita bisa tulis M1 karena arah M1 ke kiri kita tulisnya minus V1. Habis itu dikali sin 60. Dikali sin 60 ditambah M3. Habis itu V3. Ini juga sama sin 60. Terus kita pindahin. Nanti kita bisa dapat berarti M1 V1 sin 60 ditambah ini M3 V3 sin 60. Sin 60-nya bisa kita habisin. Nah, M1-nya di sini ada kan? M1 4, 10 pangkat min 3, 4, 10 pangkat min 3. Dengan V1-nya itu 300, V aksen satunya. Habis itu, M3-nya yang ditanya nih. M3 yang ditanya, V3 aksen 600. Nah, berarti kita tinggal ini dibagi aja. Ini jadi 2 kan? Habis itu M3-nya pindah ke 2-nya pindah ke sebelahnya. Berarti kita dapat masa M3-nya 2, 10 pangkat min 3 gram. Nah, ini kan di sumbu X. Sekarang kita pakai sumbu Y-nya. Di sumbu Y berarti dia ada 3. Tiga-tiganya ada. Awalnya tetap diam. Habis itu berarti ada M1, V1. Kalau di sumbu Y ke atas positif, ke bawah negatif. Jadi M1 sama M3 ini kecepatannya positif. Cos 60 ditambah M2 M3 dulu. M3 maaf. M3 P3 cos 60 baru ntar ditambah sama si
M2. M2 ini minus V2 bisa lagi. V2 ya dia minus V2 aja. Karena dia kan tegak lurus, dia nggak membentuk sudut. Ntar kita bisa pindahin M2-nya di sini. Terus ini M1 V1 cos 60 tambah M3 cos 60. Nah, kita tinggal hitung aja M2. Kita tinggal substitusi nilai-nilainya. Jadi kan ini 300. Habis itu M1-nya tadi 4. 10 min 3. Kali V-nya 300. Cos 60 setengah. Terus ditambah M3. M3-nya itu tadi 2. 2 10 pangkat min 3. Ditambah 600. Ini juga setengah. Nah, berarti ntar ini kita bisa, kalau kita hitung itu ntar hasilnya bakal jadi 2, 3, 4. 10 pangkat min 3, ini 300. Nah, ini kita bisa coret. Jadi M2-nya kita bisa dapat 4, 10 pangkat min 3 kg. Nah, jadi kita dapat M2 sama M3-nya. Jadi kita uraiin dulu dalam sumbu X dan sumbu Y. Kalau misalnya momentum itu harus merhatiin vektor soalnya. Nah, yang ketiga tinggal C, energi kinetik masing-masing pecahan. Berarti kan tinggal dihitung aja energi EK itu tinggal setengah MV kuadrat. Terus benda pertama berarti ntar setengah M1 V1 kuadrat. Berarti ntar itu setengah M1. M1-nya 4. 4 dikali 10 pangkat minus 3. Ini 300 kuadrat. Nanti kalau misalnya dihitung itu hasilnya sebentar. Bakal jadi 180 joule. 180 joule. Lalu yang keduanya setengah M2 V2 kuadrat. Nah, ini juga sama aja setengah M2. Itu tadi kita dapat 4 kan, 10 min 3. 300 juga, ini berarti juga sama 180 joule. Tinta benda tiganya. Langsung aja setengah 2 10 pangkat min 3, ini 600 kuadrat. Ntar itu hasilnya bakal 360 joule. Ini untuk soal ini kebalikannya tumbuhan ini sebenarnya. Pentumbukannya. Terus yang ini ada kesetimbangan. Jadi kalau kesetimbangan itu dia intinya mah tinggal kita bikin fx sama dengan 0, fy sama dengan 0, sama torsinya harus sama dengan 0. Ya, kesetimbangan tuh harus itu. Nah, sekarang yang A-nya. A-nya gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada batang. Jadi kita tinggal gambar diagram gayanya aja. Di sini berarti ada gaya normal batang karena gaya normal C-nya. Habis itu di sini ada gaya normal D-nya kan. Terus di sini ada gaya normal B. Ada gaya tali B. Terus di sini ada gaya tali A di sini. Nah, terus di sini juga ada berat dari batangnya. Di sini jangan lupa. Itu untuk diagram gayanya. Itu juga cukup. Lalu yang B-nya. Ya, oke, dia nanti temukan besar tegangan tali A. Karena yang dicari A, berarti itu kita enaknya pakai torsi aja.
kita pakai sigma torsi, kita cari poros di B di ujung sini. Sebenarnya kalau pakai poros di tengah juga enak, tapi ntar malah ke kanan kiri, jadi agak ribet. Ini pakai B aja, jadi ke kiri semua. Berarti kan dari sini ke sini dia ada gaya beratnya, WD-nya ke bawah, sekitar WD dikali L per 3. Habis itu jangan lupa di sini ada berat batangnya juga. Batang juga ditambah W batangnya ini L per 2. Habis itu W C 5 per 6 L. Baru ntar dikurang sama gaya talinya ke atas kan. Dikurang sama gaya talinya. Oke, sama dengan L. Nah, ini kita pindahin semua. Nah, ini massa D ini sama kayak massa C di soal. Mana sih? Serta dua balok identik bermassa 2 kilo, berarti 2 kilo. Nah, berarti WD sama WC ini sama-sama 20 Newton. Bisa W aja, kita L3. Sini tetap W batang L per 2 ditambah W ini 56 L. Udah. Nah, ini L nya kita bisa coret. Jadi tadinya T, W-nya itu kan 20. 20 per 3 ditambah W batang. Di sini berat batang 10 dikali percepatan gravitasinya 10, berarti ntar 100. 100 per 2 ditambah ini 100 per 6. Nah, sebentar. 5 per 6 W 20, ya 100 per 6 harusnya. Nah, berarti nanti itu kita bisa dapat hasilnya sekitar 220 per 3 Newton. Ini gaya tali di A-nya. Gaya tali di A-nya 220 per 3 Newton. Itu buat soal yang B-nya. Lalu yang C-nya, yang soal C-nya itu dia bilang situasinya udah berubah ceritanya, kedua balok dihilangkan dan tali diputus. Hitung percepatan sudut batang. Nah, ini kita balik lagi, kita pakai torsi. Jadi dia itu ceritanya tali B diputus, berarti yang kanan diputus. Nah, ketika dia benar-benar baru diputus, dia ini bakal berotasi kan. Pusatnya itu di sini, pusatnya di ujung batang. Sebelum akhirnya nggak stabil. Jadi sebelum nggak stabil dia berotasi dulu, kan pusatnya di sini. Nah, ini kita bisa cari pakai torsi percepatan sudutnya. Kita berarti pakai W ininya aja. Kita ambil pusatnya di sini 0, terus habis itu ini W batangnya. Berarti kita dapat sigma torsi sama dengan inersia dikali alfa. Torsinya cuma dari batang, berarti W batangnya L per 2 sama dengan inersia. Inersia ketika batang di ujung sini diputar gitu, inersianya itu sepertiga ml kuadrat. Jadi ini kita bisa ubah sepertiga ml kuadrat dikali alfa. Lalu berarti kan W batang tadi 100, W batang 100. Di situ L-nya bisa kita coret yang di sini. Ini pangkatnya hilang. Ini setengah jadinya. Lalu ini sepertiga, M ini 10. L-nya itu di soal 2 meter. 2. Nah, berarti nanti kita bisa
dapat alfanya itu 34 alias 7,5 radian per second kuadrat. Nah, ini untuk kesetimbangan. Nah, ini balik lagi nih ke fluida. Jadi fluida ini emang aplikasinya banyak, meskipun cuman dari rumus hukum Bernoulli dan statika, ini aplikasinya banyak. Yang tadi kita sudah di sini tinggal pakai hukum Bernoulli aja. Hukum Bernoulli yang tadi berarti ntar V ditambah setengah V kuadrat ditambah VGE, ini konstan. Nah, sama yang satu lagi kita pakai di soal ini itu tekanan hidrostatis. pH ini sama GH. Nah, di soal ini yang A-nya dia nanya turunkan persamaan kecepatan air di titik 1. Di sini nih berarti dengan menggunakan dinamika fluida dan statika. Jadi kita harus ngekombinasiin ini. Dua ini buat nyari V1-nya berapa gitu. Nah, berarti kita bisa yang A-nya itu. Misalnya ini gini. Nah, ini kita pakai dinamikanya dulu. Dinamika. Ini 1. Ini sebenarnya ada celah ke bawah kan. 1, ini 2. Kita pakai hukum Bernoulli aja. Berarti nanti di sini ada P1 di sini ditambah setengah V1 kuadrat. Ini ada A1 juga di sini, terus di sini juga ntar ada A2. Karena dia itu kan celahnya menyempit, asalnya segini jadi segini di sini. Jadi kecepatannya pasti berubah. Nah, karena dia itu kan tingginya sama ya. Jadi sebenarnya ini bisa asalnya ada, ini J asalnya ada setengah V2 kuadrat tambah, karena dia ketinggiannya sama, jadi ini bisa kita hilangin aja. Karena Y-nya sama kan. Jadi nanti kita bisa dapat P1 dikurang P2 setengah V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Nah, P1 P2 ini biar enak kita ubah jadi delta P aja. Nah, berarti di sini karena dia berubah kita pakai kontinuitas A1 V1 sama dengan A2 V2. Kita nyarinya V1, berarti V2-nya yang di sini harus kita ubah. Ntar V2 ini A1 A2 kali V1. Jadi yang di sini substitusi pakai ini. Jadi nanti kita bisa dapat setengah ini A1 A2 kuadrat V1 kuadrat dikurang V1 kuadrat gini. Lalu ini kita keluarin aja. 1 A2 kuadrat dikurang 1. Nah, berarti nanti kita bisa ubah, bisa kita pindahin jadinya V1 kuadrat itu 2 delta P sama dengan rho. Terus habis itu di sini A1 A2 A kuadrat ini min 1. Kita ubah bentuknya aja dari sini. Nah, tapi ini belum selesai karena masih ada delta P ini. Nah, di sini kita baru pakai statikanya. Nah, kan di bawahnya itu dia ada tabungnya ini kan yang kayak gini. Ada tabungnya yang kayak gini. Nah, di sini itu
ada P1 ke bawah, ini ada P2, terus airnya di sini. Terus di sini. Ini H. Nah, di sini itu dia udah bukan air, tapi raksa yang di arsir ini. Berarti kita pakai statika, bisa bikin P1 ditambah Ru GH, karena di sini masih air biasa, yang putih ini masih air biasa. Baru ntar P2 ditambah Ru HG dikali G dikali H. Nah, kita bisa bikin P1 dikurang P2. Nah, ini kan delta P-nya. Delta P habis itu berarti ntar jadinya Rho HG dikurang Rho dikali GH. Nah, ini kita bisa substitusi ke atasnya. Jadi kita bisa dapat P1 kuadrat itu 2 Rho HG ini Rho G H per Rho A1 per A2 kuadrat dikurang 1. Nah, jadi ini jawabannya. Yang nomor A-nya. Lalu yang B-nya. Yang B-nya ini sebenarnya kita tinggal masukin aja. Jadi ditanya jika diketahui massa jenis airnya 1000, terus massa jenis air raksa 13.600, lalu ada A1-nya 100, A2-nya 50, terus tingginya 84. Dia nanya kecepatan air pada titik 1, ya V1 kan berarti dia nanya yang B-nya. Ini kita tinggal masukin aja data-datanya pakai rumus ini. Kita V1 kuadrat kan 2, jadi Rho HG-nya itu 13.600 kalau nggak salah. Bentar, gimana ya? Oh iya, ini 13.600. Habis itu dikurang 1000, ini Rho airnya. Terus dikali 10 sama dikali H. H-nya ini kita ubah jadi meter. Tadi kan masih sentimeter. Jadi dikali 10 pangkat min 2. Terus per ini 1000. Nah, terus ini H1-nya 100. Nah, kalau misalnya A-nya ini kan perbandingan nih. Jadi kita nggak usah jadiin ke meter. Jadi di sentimeter tetap boleh kalau misalnya perbandingan gini. Jadinya entar ini kurang 1. Oke, nah ini kalau misalnya kita hitung, bakal dapat hasilnya itu V1 kuadratnya itu 70,56. Kalau misalnya kita akarin, nanti kita dapat hasil 8,4 meter per second. Jadi intinya mah ini tinggal masukin data aja pakai rumus ini. Isinya emang di A-nya soal ini tuh. Yang B-nya. Nah, yang C. Nah, sekarang yang C-nya. Yang C-nya itu apabila kecepatan fluida di kedua titik sama, berarti V1-nya sama kayak sebelumnya. V1-nya sama kayak B, sama kayak di B. Diganti, cuman merkurinya, Hg-nya itu diganti dengan lain. Pakai Rho C sekarang. Berapakah tingginya? Nah, sebenarnya ini kita tinggal ubah bentuknya ini aja. Jadi, bentuk ini kita ubah. Jadi, H sama dengan berarti Rho ini V1 kuadrat A1 A2 kuadrat dikurang 1. Berarti ntar jadi Rho Hg-nya kan diganti tadi sama Rho C yang baru. Jadi kita tulisnya Rho C di sini. Terus di sini ada G. Nah, terus sisanya kita juga sama aja. Kita tinggal masukin lagi. Tadi Rho-nya itu, Rho air mah tetap 1000. Lalu ininya 70,56. Karena dikuadratin. 70,56. Habis itu ini masih 100, masih 50 juga.
kurang 1 dibagi sama 2. Nah, RUC-nya ini tadi 5.200 kalau nggak salah tuh. Ya, RUC-nya ini 5.200 dikurang sama 1.000. Terus dikali percepatan gravitasi 10. Nah, jadi nanti kita bisa dapat H-nya itu kalau dihitung 2,52 meter. Nah, gimana? Cuman nggak? Itu udah soal terakhir buat malam ini sebenarnya. Ada pertanyaan di soal-soal sebelumnya? Nggak ada. Ya, aman berarti ya. Nah, kalau misalnya nggak ada, mungkin kita bisa diudahin aja dulu, ditutup aja deh kalau gitu. Nah, kalau misalnya mau nanya pembahasan, bisa di Teams-nya aja nanya, atau kalau mau PC juga bisa kok, boleh. Mungkin itu aja buat tutor malam hari ini. Oke. Terima kasih buat yang udah datang. Ikut share ininya. Oke, makasih King Dipo. Untuk Makasih banyak. record dan coretannya bisa cek berkala di Teams atau Drive Academic FTSL ya guys. Oke, makasih banyak ya Kak. Aku izin leave. Ya, ya santai.